Shalom umat yang dikasihi Allah, kembali lagi di acara Sapaan Gembala GKI bersama saya, Francisco Kenji. Pada saat ini kita akan merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai permenungan kita akan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengundang kami ke dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang senantiasa mengalir kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang berkuasa atas kami, sehingga kami boleh ya Tuhan, untuk memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Judul permenungan kita pada hari ini adalah harapan menguatkan atau menjatuhkan. Ayat yang menjadi dasar dari tema kita hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyinya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Judul permenungan kita pada hari ini adalah harapan, menguatkan atau menjatuhkan. Dalam kehidupan kita, siapa sih yang gak pernah punya harapan? Kita semua pasti punya harapan dalam kehidupan kita. Belajar dari salah seorang teolog bernama Jürgen Moltmann, ia pernah berpendapat bahwa harapan adalah kekuatan manusia untuk menjalani kehidupan, secara khusus kehidupan di masa depan. Secara khusus, kita bisa melihat bahwa dengan harapan kita mendapatkan sebuah kekuatan. Entah kekuatan untuk menjalani kehidupan, kekuatan untuk menjalankan apa yang kita ingin gapai di masa depan. Contohnya kita bekerja keras pada hari ini dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kita bekerja keras, kita mengumpulkan banyak hal agar kelak di kemudian hari, ya kita berharapnya punya hidup yang lebih tenang, yang damai. Maka dari itu, bisa kita lihat bahwa manusia yang hidup adalah manusia yang punya pengharapan. Ketika seseorang berencana untuk makan-makan di esok hari, dia punya pengharapan bahwa esok akan terjadi. Esok ia akan bangun. Dan esok ia akan makan-makan. Dari hal-hal kecil saja kita bisa melihat harapan itu ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari bahkan dari hal sekecil apapun. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi ketika kita gali, orang-orang yang ingin, orang-orang yang berharap untuk tidak berharap apapun lagi, atau bahkan orang yang berharap untuk tidak hidup lagi, mereka juga punya pengharapan. Contohnya kita bisa melihat salah satu tokoh di Alkitab kita, Elia yang memohon untuk mati. Ia tetap beri pengharapan. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa manusia yang hidup adalah manusia yang berpengharapan. Begitu pula dengan iman kita. Dengan menaruh kepercayaan, dengan menaruh harapan kita kepada Tuhan, disitulah kita beriman. Dari sini kita melihat bahwa harapan itulah yang menguatkan kita,
Harapan itulah yang memberikan kita keyakinan, harapan itulah yang membuat kita bertahan. Dan pada akhirnya harapan itulah yang menandakan bahwa kita masih hidup. Dalam keseharian kita dapat menjumpai harapan dalam berbagai hal. Mungkin kalau saya tanya sekarang, kita nanti mau makan apa ya? Misalnya saya mau makan kue. Di situ pula saya berharap. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, umat yang dikasihi Allah, sesuai dengan bacaan kita tentang rancangan-rancangan Tuhan. Apakah semua harapan kita sesuai dengan rancangan Tuhan? Korelasi dari harapan dan rancangan Tuhan, seringkali kita merasa bahwa ini nggak nyambung. Kadang apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka dari itu kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 29 ini. Dalam Yeremia 29 ayat 11, kita dapat melihat secara jelas bahwa Allah sendiri yang berfirman kepada Yeremia. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kalau misalnya kita baca ayat ini secara sepenggal, dalam keadaan hidup kita yang lagi normal-normal aja, mungkin kita merasa amin. Haleluya. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera. Akan tetapi ketika diperhadapkan dengan harapan kita, apalagi harapan yang tidak sesuai dengan rancangan Allah, harapan yang tidak dikabulkan, apakah kita masih berpikir tentang hal yang sama? Ketika kita mengetahui konteks dari Yeremia 29, mungkin kita bisa mengenal lebih jauh tentang rancangan Tuhan ini. Dalam Yeremia 29 ini, konteks yang termuat di dalamnya adalah gambaran tentang orang-orang Israel di tengah masa pembuangan ke Babel. Lantas bagaimana caranya Allah meyakinkan bahwa rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, sementara orang-orang yang mendengarnya atau akan menerimanya sedang dalam kondisi nggak baik-baik aja. Sedang dalam kondisi terpuruk, sedang dalam kondisi yang nggak pernah diharapkan oleh mereka. Lewat kisah inilah kita dapat menyadari bahwa rancangan damai sejahtera Allah bukan berarti rancangan yang senantiasa sejalan dengan apa yang kita harapkan. Bukan berarti rancangan Allah yang membawa damai sejahtera itu akan selalu berjalan mulus bagi kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan akan berhasil, semuanya diperlancar, dan berbagai hal-hal indah yang kita harapkan. Di sini kita bisa melihat bahwa seringkali bisa saja ternyata rancangan Allah yang membawa damai sejahtera itu nggak sejalan dengan apa yang kita mau. Namun bukan berarti damai sejahtera itu hilang begitu saja dalam kehidupan kita. Sebab jika kita mengenal Allah kita, jika kita percaya kepada Allah kita mengimani bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Sebab seringkali kita terbuai, kita tidak sadar, dan kita lebih bersikeras untuk mendapatkan apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuh. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan jahat. Tuhan gak mengabulkan harapan saya. Padahal saya sudah berdoa, saya sudah mengupayakannya, tapi kok Tuhan gak ngasih. Di sini kita perlu belajar dari sebuah perumpamaan. Seringkali ibaratkan ketika kita mendoakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau kue. Ketika kita melihat bahwa Tuhan gak memberikan kue, bukan berarti Tuhan langsung gak menjawab harapan kita itu. Sebab bisa jadi dalam kehidupan kita, Allah memberikan tepung. Allah memberikan telur, Allah memberikan gula, dan Allah memberikan banyak bahan-bahan lainnya, dan Allah mengundang kita untuk mengolahnya bersama dengan Dia. Maka dari itu ketika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan, marilah kita menelisik ke dalam diri kita masing-masing kembali. Apakah sebenarnya ini Tuhan menjawab harapan kita? Atau Tuhan juga nggak langsung menjawab, tapi Tuhan mau mengajak kita berproses bersama. Berhubung harapan adalah hal yang selalu ada dan melekat dalam kehidupan kita, ada baiknya, ada bijaknya bahwa kita dapat merespon harapan ini juga dengan penuh kehati-hatian. Sebab, sebagaimana dari awal telah kita bahas, harapan itu adalah sumber kekuatan. Tapi ketika harapan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, bisa jadi itu menjatuhkan kita.
Oleh karena itu, jika harapan kita terkabul, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Akan tetapi jika harapan kita seakan-akan gak pernah terkabulkan oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama merenung sejenak. Alih-alih kita terus memohon, kita mengharap kepada Tuhan tentang kebutuhan-kebutuhan kita, mengapa tidak kita bertanya lagi kepada diri kita sendiri? Apa yang sebenarnya Tuhan harapkan bagi kita untuk membawa damai sejahtera di tengah dunia ini? Padanya mari kita bersama-sama berjalan bersama Allah, kita bersama-sama berharap kepada Allah dan di dalam Allah, sebab dalam janjinya kepada kita, Allah menyampaikan dalam Yeremia 29 ayat 12-14 bahwa Ia senantiasa ada juga buat kita. Ia senantiasa mendengari kita yang berseru kepadanya serta menemui kita yang mau mencarinya dengan segenap hati. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengundang kami ke dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk sebagian firman Tuhan yang boleh kami pelajari, kami dalami pada hari ini. Dan kiranya di tengah permenungan kami ya Tuhan, kami boleh diingatkan untuk senantiasa menaruh harapan kami kepada Engkau. Dan senantiasa percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami, yang membawa damai sejahtera bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.